Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada Ibu dosen selaku pengampu mata kuliah Statistika dan Probabilitas. Perkenalkan, saya Ayudhya Tiara Maharani dengan 3 digit NIM terakhir 102, dan di sini saya bersama rekan saya yang bernama Nur Habibah dengan 3 digit NIM terakhir 112. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil proyek UAS mata kuliah Statistika dan Probabilitas dengan judul Kajian Time Series, Analisis dan Peramalan Jumlah Pengunjung Website BBC menggunakan model ARIMA pada kategori bahasa Inggris dan Arab. Hal yang pertama kali akan saya jelaskan yakni mengenai latar belakang proyek kita. Perkembangan teknologi digital membuat masyarakat semakin mudah mengakses informasi melalui media daring. BBC sebagai media internasional banyak digunakan oleh pengguna dari berbagai negara dan bahasa. Website berperan penting sebagai sarana penyebaran informasi sekaligus untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Jumlah pengunjung website dapat berubah dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh berbagai peristiwa global. Oleh karena itu, diperlukan analisis deret waktu atau time series untuk memahami pola perubahan pengunjung serta memprediksi kondisi di masa depan. Kami juga mendapati beberapa rumusan masalah dari kajian ini. Yang pertama, bagaimana pola perubahan jumlah pengunjung bulanan situs BBC pada layanan bahasa Inggris dan bahasa Arab selama periode 2017 hingga 2024. Yang kedua, bagaimana hasil peramalan jumlah pengunjung situs BBC untuk periode mendatang berdasarkan model ARIMA yang terpilih. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan analisis yang telah kelompok kami lakukan. Yang pertama adalah pembuatan plot. Nah, di gambar pertama ini kita bisa melihat bahwa data bahasa Arab menunjukkan pola yang berubah-ubah. Pada awal periode nilainya rendah, lalu naik tajam di 2019. Setelah memasuki 2020, terjadi penurunan besar, tetapi meningkat kembali secara signifikan pada 2021 hingga 2022 sebelum akhirnya kembali stabil. Secara umum, data Arab ini memiliki fluktuasi yang lebih kuat dibandingkan Inggris. Kemudian di gambar yang kedua, di grafik yang kedua, ada data Inggris yang menunjukkan fluktuasi cukup besar dari 2017 hingga 2024 dengan lonjakan tajam sekitar 2020 hingga 2021, lalu diikuti penurunan yang konsisten hingga 2024. Nilai pada periode akhir cenderung lebih rendah dan lebih stabil dibandingkan tahun-tahun awal. Tidak terlihat pola musiman yang jelas, namun terdapat perubahan level yang mengindikasikan potensi ketidakstasioneran dalam data. Langkah kedua yang kami lakukan di sini yakni uji stasionaritas untuk bahasa Inggris terlebih dahulu. Berdasarkan grafik ACF di sebelah kiri, terlihat bahwa batang ACF turun pelan, tidak langsung mendekati 0. Kemudian beberapa leg awal juga masih signifikan. Beralih ke grafik PACF sebelah kanan, dapat dilihat bahwa leg 1 sangat tinggi dan signifikan. Kemudian leg lain kecil dan cenderung dalam batas. Nah, kesimpulan dari uji stasionaritas bahasa Inggris ini, grafik ACF yang menurun secara lambat dan beberapa leg awal yang masih signifikan, serta PACF yang menunjukkan spike kuat pada leg 1, dapat disimpulkan bahwa data Inggris belum stasioner. Oleh karena itu, diperlukan differencing order pertama atau D sama dengan 1 sebelum pemodelan ARIMA dapat dilakukan. Nah, langkah selanjutnya di sini karena tadi bahasa Inggrisnya belum stasioner, maka kita akan melakukan differencing. Nah, kami sudah melakukan differencing, kemudian mendapatkan hasil sebagai berikut. Gambar yang pertama, yang sebelah kiri, berdasarkan grafik ACF setelah differencing, seluruh nilai autokorelasi sudah berada dalam batas kepercayaan dan tidak menunjukkan pola penurunan yang lambat. Hal ini menunjukkan bahwa proses differencing order pertama telah berhasil membuat data menjadi stasioner. Kemudian untuk gambar yang kedua yang sebelah kanan di bawah, berdasarkan grafik PACF setelah differencing, PACF cut off pada leg 1
hingga 4. Hanya leg 1, 2, 3, 4 signifikan, sisanya tidak. Kemudian itu mengindikasikan komponen AR orde P sama dengan 4 pada seri yang sudah stasioner. Kemudian langkah selanjutnya kami juga melakukan uji stasionaritas pada bahasa Arab. Berdasarkan grafik ACF di sebelah kanan, nilai ACF menurun sekitar perlahan dari leg 1 hingga leg sekitar 10. Kemudian banyak leg ACF yang berada di atas batas signifikasi. Kemudian di gambar yang kanan, berdasarkan grafik PACF, terdapat spik besar dan signifikan pada leg 1. Kemudian setelah leg 1, spik berikutnya kecil dan tidak signifikan. Nah, kesimpulannya, berdasarkan pola ACF yang terlihat menurun secara perlahan dan banyak leg yang berada di atas batas signifikasi, serta pola PACF menampilkan spik dominan pada leg 1, namun belum dapat diinterpretasikan sebagai proses AR karena data masih mengandung tren. Oleh karena itu, diperlukan proses differencing sebanyak 1 kali atau D sama dengan 1 untuk membuat data menjadi stasioner. Nah, ini adalah uji stasionaritas bahasa Arab setelah differencing. Nah, sebelah kiri berdasarkan grafik ACF setelah differencing, hampir semua leg kecil dan dalam batas, dan juga tidak ada pola penurunan. Ini menandakan data sudah stasioner. Nah, untuk yang sebelah kanan, berdasarkan grafik PACF setelah differencing, semua spike kecil dan tidak signifikan. Tidak ada cut off yang jelas di leg manapun. Tidak ada indikasi ERP maupun MAQ yang kuat. Nah, untuk ini adalah estimasi ARIMA. Untuk interpretasi uji Jungbox-nya bahasa Inggris ARIMA 410, hasil uji Jungbox-nya menunjukkan nilai p-value 0,300 lebih besar dari 0,05, nilai PIC 5869. Nilai PIC yang rendah menunjukkan model efisien dan tidak overfitting. Nah, untuk model ARIMA 410, untuk data English valid dan layak digunakan dengan residual bersifat white noise, P sama dengan 0,300 dan semua parameter AR signifikan P lebih kecil dari 0,05, nilai PIC 5,869 menunjukkan model efisien dan tidak overfitting. Nah, di sini adalah model estimasi ARIMA bahasa Arab. Model terbaik untuk data bahasa Arab adalah ARIMA 0,1, di mana setelah differencing 1 kali, pola data dijelaskan oleh komponen MA atau moving average 1 yang berarti fluktuasi dipengaruhi oleh gangguan acak jangka pendek. Nah, di sini adalah forecasting. Dilihat dari grafik di samping, terlihat bahwa data historis fluktuatif hingga 2019 mengalami lonjakan sekitar 2020 hingga 2021. Kemudian menurun dan stabil di kisaran 125 hingga 135 setelah 2022. Prediksi untuk 2024 menunjukkan tren landai atau penurunan ringan antara 122 hingga 131 dengan interval prediksi melebar seiring meningkatnya ketidakpastian. Dan dapat disimpulkan juga bahwa penggunaan atau kemunculan bahasa Inggris pada platform BBC diperkirakan tetap stabil sepanjang 2024 dan tidak terlihat indikasi adanya perubahan struktural besar ataupun tren peningkatan signifikan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Nah, berikut adalah forecasting untuk bahasa Arab. Dari grafik di samping terlihat bahwa hasil peramalan menggunakan model ARIMA 01,1 menunjukkan jumlah pengunjung BBC berbahasa Arab pada tahun 2024 cenderung stabil pada kisaran 9,3 hingga 10,2 dan tidak terlihat adanya lonjakan besar seperti pada tahun 2021 dan dapat disimpulkan bahwa nilai penggunaan bahasa Arab pada tahun 2024 diprediksi berada pada kisaran 9,3 hingga 10,2 dengan pola yang relatif stabil. Berikut adalah diskusi dan kesimpulannya. Untuk diskusi, hasil analisis menunjukkan bahwa data bahasa Inggris dan bahasa Arab awalnya tidak stasioner dan menjadi stasioner setelah differencing orde pertama. Model ARIMA 4,1,0 untuk bahasa Inggris dan ARIMA 01,1 untuk bahasa Arab mampu menangkap pola historis data dengan baik, dengan residual yang bersifat white noise. Untuk kesimpulannya, model ARIMA 4,1,0 merupakan model terbaik untuk data pengunjung BBC berbahasa Inggris, sedangkan ARIMA 01,1 paling sesuai untuk bahasa Arab. Hasil prediksi mengindikasikan bahwa trafik pengunjung BBC pada
Kedua, bahasa cenderung stabil dalam jangka pendek, sehingga model ARIMA dapat digunakan sebagai alat prediksi yang handal.